Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel ini Satu Hari Satu Firman. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang berbeda, tentang bagaimana peran kasih Allah dalam penebusan dosa-dosa manusia. Jadi pastikan saudara-saudara semuanya menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita mulai renungan pada hari ini, hendaknya kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu, baik secara rohani maupun secara jasmani, yang terus Engkau berikan bagi kami Bapa. Bapa, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami kembali Tuhan ingin meresapi setiap dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami Bapa. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memenuhi pikiran kami, perkataan kami, hati kami, dan tingkah laku kami Tuhan, agar semuanya berkenan seturut dengan apa yang Engkau firmankan. Bapa, pakailah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu bagi semua orang dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana dosa orang Israel dan bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa orang Israel tersebut, sehingga orang Israel yang awalnya mengalami kekalahan kemudian mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ada di Yosua pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah muka Tuhan terhadap orang Israel. Tanpa menyuruh orang dari Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian: Bagilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk mengembur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini jelas dosa orang Israel yang di bawah pemimpinan Yosua. Yang pertama kita bisa lihat dari ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Amin. Jadi setelah Israel ditolong Allah melalui sungai, melewati Laut Merah dengan membelah laut itu, melawan bangsa Mesir dan memperoleh kemenangan dari situ, justru bangsa Israel ini tidak lagi setia kepada Tuhan. Walaupun sebelumnya bangsa Israel telah diselamatkan oleh Allah, telah mendapatkan kemenangan oleh Allah, tetapi justru bangsa Israel berubah setia. Bangsa Israel justru bisa dikatakan menyombongkan diri karena mereka sudah mendapat banyak kemenangan. Dengan mereka menyombongkan diri,
mereka berbuat dosa dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Di sini pesan moralnya adalah ketika kita ditolong Allah, ketika kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan, mendapat jawaban daripada Tuhan, sebaiknya kita tetap rendah hati, saudara. Karena apa? Ketika kita menyombongkan diri, ketika kita tinggi hati, maka kesombongan itulah yang mengakibatkan sifat tidak cukup. Artinya gini, saudara. Ketika kita sombong, kita merasa bahwa kita ingin lebih. Dan itu yang membuat kita melakukan dosa agar kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Dengan mencuri, dengan mengambil barang-barang. Padahal itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Kita bisa ambil contoh manusia pertama Adam dan Hawa. Kita mengerti bahwa buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu, Allah melarang Adam Hawa untuk memakan buah pengetahuan itu. Amin. Tetapi karena Adam dan Hawa dibujuk iblis, iblis berkata, makanlah pohon ini maka kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang buruk. Amin. Kata menyombongkan di sini itu diartikan bahwa Adam dan Hawa itu merasa bahwa dirinya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya setelah Adam dan Hawa mengambil buah pengetahuan itu dan memakannya, Adam dan Hawa tahu bahwa mereka telanjang. Karena mereka sudah mendapatkan istilahnya pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Tetapi justru itulah yang dilarang Allah. Ini artinya bahwa kalau kita sudah dikasihi Allah, sudah dimenangkan oleh Allah, janganlah kita memberi kesempatan kesombongan dalam diri kita. Karena apa? Kesombongan dalam diri kita mewujudkan kita untuk rasa tidak cukup, rasa tidak bersyukur, rasa tidak puas, sehingga ingin lagi, terutama dalam hal dunia. Amin. Kita lanjut ke ayat yang ketiga, langsung ke ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Amin. Kita lanjut di ayat yang keempat. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. 3.000 bangsa, 3.000 orang, 3.000 pasukan. Ini artinya bahwa 30 hari dalam 1 bulan. Artinya kita setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya pasti ada pencobaan, pasti ada masalah. Amin. Tetapi yang mau disampaikan dalam firman ini adalah jangan kita menyepelekan masalah-masalah yang ada di hidup ini, di kehidupan ini, di dunia ini. Jangan juga kita menganggap enteng. Misalnya, cuman mengerjakan PR saja, cuman 10 nomor, tenggatnya masih lama, kerjakan nanti sajalah. Karena aku bisa main game, bisa melakukan sesuatu yang senang-senang dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Karena apa? Ketika kita menganggap remeh suatu masalah, ketika kita menunda-nunda, ketika kita menganggap diri kita paling hebat, sudah hebat menyelesaikan masalah itu,
justru yang ada kita menyombongkan diri lagi, saudara. Dan ketika kita menyombongkan diri, kita meremehkan tanggung jawab kita. Kita meremehkan masalah-masalah kita. Maka itu jatuhnya kita tidak percaya lagi pada Allah. Gimana mau percaya lagi kepada Allah? Orang kita sendiri sajalah yang menyombongkan diri. Kita menganggap diri kita mampu. Kita menganggap dengan kekuatan kita aja bisa. Untuk apa Allah? Gitu kan. Makanya jangan sekali-sekali kita menganggap remeh pergumulan-pergumulan yang ada di hidup kita. Karena setelah kita dibaptis, setelah kita diperbarui, didamaikan dengan darah Kristus. Ingat saudara, tubuh kita bukan hanya diri kita sendiri. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang turut menguasai diri kita. Jadi ketika kita sudah menyombongkan diri, sudah menganggap diri kita kuat, untuk artinya sama saja kita meremehkan Tuhan. Sama saja kita meremehkan kekuatan Tuhan. Sama saja kita tidak menganggap Tuhan ada. Ya kan? Kita hanya menganggap diri kita sendiri lebih kuat. Kita egois, kita serakah, kita sombong. Amin. Itu jatuhnya bangsa Israel yang pertama. Kita bisa berkata, kita bisa mencari mana saja kesalahan bangsa Israel pada waktu itu. Kita bisa baca di Yosua 7 ayat 18 hingga yang ke-21. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua. Katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab inilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang carahan itu jubah-jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya. Maka ku ambil semuanya itu disembunyikannya di dalam kemahku di dalam tanah. Dan perak itu di bawah sekali." Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih ingatkah kita tentang 3 keinginan dasar, keinginan duniawi di dalam kekristenan ini? Yang pertama ada keinginan mata. Keinginan mata bisa kita baca di ayat ke-21 mulai dari, "Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu." Amin. Dari kata melihat, si Akan ini sudah melakukan keinginan mata saudara. Yang kedua, keinginan daging. Jubah yang indah buatan Sinear. Amin. Itu keinginan daging. Yang ketiga, keangkuhan hidup kita bisa baca di kalimat selanjutnya. Dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Next, aku mengingininya, maka ku ambil. Nah saudara, dari kita melihat, misalnya fashionnya, ada fashion terbaru, ada barang-barang mewah, ada barang-barang branded, kita melihat, kita mengingininya. Dari kita mengingininya itu sendiri,
itu sudah termasuk dosa, saudara. Karena apa? Ketika kita mengingininya, kita pada saat mengingini hal tersebut, kita lebih mengutamakan keinginan duniawi. Bedakan mana kebutuhan pokok dengan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang diinginkan. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan memang harus dibeli, tetapi kalau kita sudah memaksa diri kita memenuhi keinginan kita, apalagi hal-hal duniawi, harta-harta duniawi, itu sudah sama sekali kita lebih mengutamakan hal duniawi daripada kebutuhan rohani. Amin. Dari melihat, kemudian mengingini, lalu mengambil. Inilah pokok dosa itu, saudara. Kita bisa refleksikan dari kisah Adam dan Hawa. Dari melihat, buah itu bagus, buah itu terlihat istimewa, terlihat menarik. Amin. Lalu menginginkannya karena dibujuk oleh iblis. Adam dan Hawa mengingini buah itu. Amin. Ingin untuk mengambil buah itu dan memakannya. Lalu diambillah buah itu dan ternyata enak. Lalu dibagikannya kepada Adam suaminya. Amin. Dan yang kalimat terakhir, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah. Ketika Adam dan Hawa sudah memakan buah yang dilarang sama Tuhan, hatinya itu merasa bersalah, merasa berdosa terhadap Tuhan. Amin. Maka ketika Tuhan datang dan menanyai, Adam, apakah kau yang memakan buah pengetahuan itu? Di manakah kau? Ketika Tuhan menanyai semuanya itu, saudara, Adam dan Hawa langsung sembunyi. Mereka menutupi, sebab mereka tahu mereka sedang dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka menutupi dengan daun-daunan yang ada di sana. Amin. Jadi intinya gini, saudara, ketika kita sudah dibutakan dengan hal-hal duniawi, ada sesuatu yang mengganjal pasti. Karena apa? Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, mereka seolah-olah jatuh dalam hal dunia. Karena mereka tahu mereka tidak berpakaian, maka mereka mengambil daun-daun apapun untuk menutupi diri mereka. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren, takut ketinggalan barang-barang, takut ketinggalan HP terbaru. Amin. Jadi kita memaksakan diri untuk membeli HP itu. Dan kita, kalau pada saat kita memaksakan diri, kita sudah jatuh ke dalam dunia ini, ke dalam hal duniawi. Karena apa? Nama seperti Adam dan Hawa. Andai saja mereka tidak makan buah pengetahuan, mereka tidak akan tahu kalau mereka tidak berpakaian. Amin. Itu sama saja hal rohani dengan hal dunia. Hal rohani kita ibaratkan dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka tidak makan buah pengetahuan, tidak memakan buah yang dilarang Tuhan, mereka tidak akan tahu kalau mereka tidak berpakaian. Ini artinya apa? Kalau kita di hadapan Tuhan, sebaiknya kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita bongkar semua dosa-dosa kita. Amin. Kita bertobat. Amin. Itu yang pertama, hal rohani. Yang kedua, hal duniawi kita bisa
ibaratkan kisah Adam dan Hawa. Amin. Yang mereka setelah makan buah pengetahuan. Mereka setelah makan buah pengetahuan, mereka jadi tahu tentang yang baik dan yang benar. Tentang baik dan yang jahat. Mereka jadi tahu kalau mereka tidak berpakaian. Ini sama dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melihat, mengingini barang-barang yang mahal, yang branded, maka kita berusaha sekuat kita untuk memiliki barang itu, saudara. Dan kalau kita sudah berusaha untuk mengingini dan memakai barang itu sama saja kita sudah mengandalkan kekuatan diri kita. Kita sudah mengutamakan kebutuhan duniawi kita. Amin. Kecuali barang-barang itu benar-benar dibutuhkan oleh kita, mungkin untuk pekerjaan, mungkin untuk jualan dan lain sebagainya. Tetapi ketika barang-barang itu hanya sekedar mau pamer, hanya sekedar untuk mengikuti tren, hanya sekedar untuk mau meningkatkan value diri kita, itu jatuhnya adalah dosa. Karena apa? Kita memaksakan diri kita untuk memiliki barang itu. Kita jatuhnya menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Karena kita rasa, oh barang itu bagus. Oh aku harus ngumpulin orang, cari uang. Yang pikirannya hanyalah uang. Dan itulah yang membuat kita jatuh ke dalam hal duniawi ini. Amin. Oh ya saudara, kalau kita melakukan dosa, kita melanggar perintah Tuhan, berarti kita sama saja tidak mengasihi Tuhan, saudara. Kita bisa baca di Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Kita lanjutkan di ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita hanya melalui perkataan. Ada orang yang berkata, cinta itu tidak harus lewat kata-kata, harus dibuktikan juga. Sama, cinta kita dengan Tuhan tidak hanya lewat kita membaca Alkitab saja, ikut beribadah, ikut komsel dan lain sebagainya, persekutuan lain. Tetapi firman Tuhan ini benar-benar harus kita terapkan sebagai bentuk, oh kita mengasihi Tuhan, oh kita taat sama Tuhan. Amin. Percuma kalau Tuhan berbicara tetapi tidak ada buah yang kita hasilkan. Setelah kita menerima firman itu, harusnya ada buah cinta kasih, buah firman yang kita hasilkan. Amin. Jadi kita tidak hanya sekedar merenungkan apa yang difirmankan Tuhan, tetapi kita juga harus berani melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Kembali lagi Yosua 7. Kita baca mulai ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya
di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Amin. Barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, dikhususkan untuk dipunahkan, itu ibarat dosa kita, saudara. Jadi ketika kita menyembunyikan dosa kita, tidak mengungkapkannya kepada Tuhan, tidak bertobat ke hadapan Tuhan, itu sama saja kita membiarkan diri kita dipimpin oleh iblis. Wahyu mengatakan, dengarlah, aku berdiri di depan pintu, aku mengetuk pintu itu. Barang siapa membukakan pintunya, maka aku akan masuk dan orang yang membukakan itu akan ku beri pesta. Ini artinya bahwa kita kalau masih ada di dalam dunia ini, masih ada kedagingan kita. Jadi masih ada celah buat iblis bisa memakai kita untuk berbuat dosa, untuk menyembunyikan dosa itu, saudara. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetuk terlebih dahulu. Kalau iblis langsung masuk ke dalam diri manusia untuk membuat manusia itu berbuat dosa. Amin. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia mengetuk. Arti mengetuk ini adalah Tuhan ingin menguji orang-orang yang pintu hatinya diketuk. Apakah orang itu benar-benar ingin menerima Tuhan Yesus? Apakah orang itu benar-benar ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah? Amin. Ingat saudara, Allah itu cemburu. Allah tidak bisa langsung masuk ke dalam pintu hati kita ketika kita masih dalam dosa. Kita harus bertobat terlebih dahulu sehingga kita bisa memberikan diri kita dipimpin oleh Roh, memberikan diri kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, sehingga bukan kekuatan kita sendiri, bukan dengan harta duniawi kita sendiri. Dikatakan di Kisah Rasul 3, Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Amen. Harta duniawi, hal-hal duniawi itu tidak bisa mengalahkan cinta kasih Allah kepada kita, saudara. Amin. Makanya ini berbeda derajatnya, berbeda pangkatnya, tingkatannya antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan rohani. Kalau kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh, kita sudah melakukan hal yang istimewa di hadapan, karena kita sudah mengutamakan kebutuhan rohani, saudara. Hal-hal duniawi memang tidak ada yang bisa setara dengan cinta kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela mengutus anaknya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak memperoleh maut tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ini dahsyatnya kebutuhan rohani. Hal rohani itu, hal spirit itu jauh melampaui dan jauh berbeda daripada kebutuhan duniawi kita. Karena kita masih ada di dalam duniawi, masih ada di dalam kedagingan, masih ada di dunia ini.
kita kadang melakukan hal-hal duniawi, mengingini kebutuhan-kebutuhan duniawi. Tapi ingat saudara, kita sudah diperbaharui. Bukan hanya diri kita yang menguasai diri kita, tetapi ada Tuhan yang menuntun hidup kita. Amin. Kita akan baca ayat selanjutnya yang menjadi penengah antara masa pertobatan bangsa Israel yang ada di Yosua 7 dengan masa kemenangan bangsa Israel yang ada di Yosua 8 nanti. Kita baca di surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal yang 1 ayat yang ke-6 hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu yang menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat terakhir, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam Dia. Jadi ibaratnya begini saudara, kalau kita menganggap diri kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus, sudah rajin beribadah, rajin baca Alkitab, tetapi kita tidak bisa melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak bisa mewujud nyatakan perintah-perintah Tuhan, firman-firman Tuhan, maka kita sama saja mendustakan kebenaran itu. Artinya apa? Kita justru jatuh lagi ke dalam kesombongan. Kita menganggap diri kita benar, kita menganggap diri kita rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin persekutuan, tetapi nol aksi. Kita sama saja mendustakan diri kita sendiri. Kita menganggap remeh firman Tuhan yang telah menebus dosa kita. Karena apa? Firman Tuhan bukan hanya sampai di dalam baptisan sendiri, tetapi firman Tuhan terus harus kita nyatakan sampai Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Dikatakan di dalam perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Itu mengingatkan kita bahwa kita harus benar-benar bersiap diri dengan hari kedatangan Tuhan. Karena hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah memiliki banyak buah, memiliki banyak minyak, membuahkan jiwa-jiwa, sudah menyelamatkan jiwa-jiwa, sudah mewartakan Injil, sudah melakukan firman-firman Tuhan? Karena ketika kita mengasihi Allah seperti yang dikatakan Yohanes tadi, Yohanes pasal 15 tadi, kita kalau mau mengasihi Allah, kita juga harus mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Contohnya, dalam kisah rumah tangga, kalau suami mengasihi istri, suami akan menuruti perintah istri.
Begitupun sebaliknya. Makanya ada ayat di dalam surat-surat Rasul Paulus yang berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu, sama seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istri, sama seperti Tuhan mengasihi jemaat. Cinta kasih itu harus diwujud nyatakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah cinta kasih itu? Gini saja, jika kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang pertama, banyak kata-kata tapi sedikit aksi, atau yang kedua, kita sedikit kata-kata tetapi banyak aksi, pilih mana saudara? Justru kita akan memilih yang kedua, karena kita ingin orang yang mengasihi kita itu benar-benar membuktikan cinta kasihnya melalui tindakannya sehari-hari, sama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga meminta balasan, meminta gimana caranya biar anak-anakku ini, jemaat-jemaatku ini, orang-orang yang kukasih ini bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar mengasihi aku. Amin. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini artinya apa saudara? Ibadah, kebaikan, persekutuan, doa, baca Alkitab, itu nilainya 0 kalau tidak ada aksinya saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sama saja. Ibadah tanpa perbuatan cinta kasih adalah mati. Amin. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita ingin membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, kita membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya tegaskan lagi yang Yosua 7 itu ya, yang 3.000 pasukan. Yosua 7 itu kan tentang bangsa Israel yang hanya memberikan diri 3.000 pasukan untuk mengalahkan bangsa Ai. 3.000 itu adalah 2.000 ditambah 1.000. Kenapa saya ibaratkan 2.000? 2.000 itu ruangan suci dari tabernakel. Itu adalah luas dari ruangan suci. Lebarnya 10 hasta, panjangnya 20 hasta, dikali tingginya 10 hasta. 20 kali 10 kali 10 sama dengan 2.000. Oke. Itu ruangan suci dari tabernakel. Dan 1.000 itu adalah ruangan maha suci dari tabernakel. Lebarnya 10 kali, panjangnya 10 hasta, dan tingginya 10 hasta. 10 kali 10 kali 10, 1.000 hasilnya. Jadi 2.000 ditambah 1.000, itu hasilnya 3.000. Dengan 3.000 itu
orang Israel kalah dengan bangsa Ai. Mereka mengundurkan diri dari bangsa Ai, bahkan sembunyi-sembunyi. Itu artinya adalah ketika orang Kristen yang hanya tahu soal kekudusan sampai tata cara ibadah sampai kesempurnaan, hanya tahu tata cara ibadahnya, hanya tahu firman-firmannya, hanya tahu teologinya. Theo adalah Tuhan, logos adalah pengetahuan akan Tuhan. Hanya tentang pengetahuannya aja, tetapi tidak ada praktek firman. Makanya bangsa Israel itu kalah. Nah, kita akan membaca bagaimana prosesnya dari pertobatan bangsa Israel ini menjadi hal kemenangan bagi bangsa Israel. Amin. Kita bisa baca di Yosua 8 ayat yang pertama hingga yang ke-29. Ini ayatnya panjang, jadi saya ringkas saja ya. Judulnya Ai dibinasakan. Jadi pada waktu itu setelah bangsa Israel bertobat, setelah mengakui dosa kepada Allah karena telah menyembunyikan barang-barang, setelah bertobat itu Allah kemudian mengasihi bangsa Israel dan istilahnya memberi strategi gimana bangsa Israel bisa mengalahkan kota Ai ini. Oke. Yang pertama strateginya adalah kelompok pertama 30.000 orang bersembunyi di belakang kota Ai. Kita bisa baca di Yosua 8 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu dan untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Itu yang kelompok pertama, 30.000. Kelompok yang kedua, 5.000 orang dipimpin Yosua. Kita bisa baca Yosua 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur, seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu pagi-pagi ketika Raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang menyuguh orang Israel ke lereng di seberang daratan itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota digerakkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Itu kelompok yang kedua.
Apa yang terjadi ketika 5.000 ini memancing agar semua orang yang ada di dalam kota Ai ini untuk keluar? Kita bisa baca di Yosua 8 ayat 18 sampai 19. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tangan. Maka Yosua mengacungkan lembing. Ketika dia acungkan tangannya, mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Wow, amen. Luar biasa rencana Tuhan. Dari 5.000 orang yang memancing agar semua orang Ai itu bisa keluar, seolah-olah yang 5.000 itu kalah, padahal masih ada 30.000 orang yang bersembunyi untuk siap-siap membakar kota itu. Amin. Nah, apa hubungannya dengan pertobatan bangsa Israel ini? 5.000 orang itu adalah luas halaman tabernakel, daerah kebenaran. Amin. Luas halaman tabernakel panjangnya adalah 100 hasta panjang dan lebarnya itu 50. Jadi kita bisa hitung 100 dikali 50 adalah 5.000. Kenapa ini ada kaitannya dengan halaman tabernakel? Halaman tabernakel itu adalah daerah kebenaran Tuhan. Amin. Kita orang berdosa itu akan dibenarkan kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Jika Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang sanggup membenarkan orang berdosa, itu ditawarkan jadi daya tarik seperti hal yang memancing orang berdosa untuk bertobat. Kita bisa baca ayatnya di Yohanes 12 ayat yang ke-32. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan, dan aku, Yesus sendiri yang berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, arti ditinggikan dari bumi inilah, ini berarti bahwa ketika Yesus disalib, wafat disalibkan, itu bukan saja tentang nubuatan keselamatan manusia, tetapi itu adalah juga sebagai jalur keselamatan manusia untuk bertobat. Karena apa? Tanpa salib, tanpa Yesus mengorbankan diri, tanpa Yesus menyerahkan nyawanya, tanpa Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada manusia yang selamat. Amin. Karena Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, barang siapa tidak bisa melalui Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus ini adalah sebagai penghubung. Nah, kalau Yesus saja tidak wafat di kayu salib, tidak menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya, tidak ada manusia yang bisa menuju Bapa, karena Yesuslah sebagai satu-satunya jalan penghubung antara kita manusia yang berdosa yang di bumi untuk dipertobatkan, untuk diperdamaikan dengan Allah itu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari sekian banyak ayat ini mengingatkan kita bahwa, kembali lagi Matius 6 ayat 33,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Apa kata Tuhan Yesus? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada yang mengatakan di bumi seperti di surga. Ada juga yang mengatakan di atas bumi seperti di dalam surga. Itu intinya sama saja, saudara. Yang mengatakan di atas bumi sama seperti di dalam surga, itu mengibaratkan kebutuhan rohani itu jauh lebih tinggi daripada kebutuhan dunia. Surga, Allah itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri, itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan mata begini, itu tidak bisa. Itu adalah hal supranatural yang tidak bisa dilihat oleh semua manusia. Kecuali Allah menampakkan hal itu sendiri pada orang-orang yang tertentu. Amin. Tetapi secara manusia, secara umum manusia tidak bisa melihat itu sendiri. Nah, karena manusia tidak bisa melihat hal itu sendiri, hal surga itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri, inilah yang dipakai sebagai lambang. Kerajaan Allah itu kebutuhan rohani. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar makanan atau minuman atau benar-benar bangunan megah seolah-olah kerajaan. No, saudara. Kerajaan Allah diibaratkan ketika kita sudah mencapai kebutuhan rohani kita, sudah mengutamakan kebutuhan rohani kita, sehingga ada damai sejahtera yang diberi Allah, ada cinta kasih yang diberi Allah. Tuhan masuk ke dalam diri kita, dan Tuhan memperlengkapi kita dengan cinta kasih. Itulah kerajaan Allah. Nah, apakah sampai di titik itu sendiri? Apakah hanya sampai Allah masuk dan Allah tidak berbuat apa-apa? No, saudara. Kita ingat lagi tentang perumpamaan, tentang talenta. Ada yang beri 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Semua orang diberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, diberikan talentanya masing-masing, diberikan bakat dan minatnya masing-masing. Ada yang bakatnya berkhotbah, ada yang bakatnya membaca firman, ada yang bakatnya bermain musik, olahraga, dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa Allah sudah menyiapkan jatah-jatah tertentu untuk umat manusia. Tinggal bagaimana manusia merespon hal itu. Tinggal manusia bagaimana mewujud nyatakan apa yang sudah Tuhan beri itu sendiri. Sama seperti ayat Yohanes tadi, dimana ketika kita mengasihi Allah, kita harus mewujud nyatakan cinta kasih Allah ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menuruti setiap dari firman-firman Tuhan untuk agar kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa berbuah firman Tuhan. Amin. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar makanan atau minuman, tetapi kerajaan Allah tentang bagaimana kebijaksanaan, bagaimana Allah menguasai diri kita. Kita bertobat, Allah menguasai diri kita, kemudian kita dipakai Allah untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri renungan pada hari ini yang cukup panjang, tetapi banyak yang kita pelajari pada renungan hari ini ya. Kita akhiri renungan hari ini dengan kita berdoa. Sebelum berdoa, ada satu yang saya lupa sampaikan. Dari 3.000 pasukan itu, bangsa Israel kalah. Kemudian diganti menjadi 30.000. 30.000 adalah 10 kali lipat daripada 3.000. 10 itu menggambarkan hukum Taurat. 10 hukum Taurat. 1-4 itu adalah hukum untuk mengasihi pada Tuhan.
Dan 5-10 adalah hukum tentang kasih kita terhadap sesama. Itu hanya digenapi oleh Tuhan Yesus melalui hukum kasih. Jadi ini kita untuk mewujudkan cinta kasih itu tidak hanya melalui rutinitas ke gereja ibadah seperti 3.000 tentara itu yang menganggap remeh pekerjaan rohani, tetapi kita mewujud nyatakan cinta kasih itu. Amin. Setelah kita bertobat, kita bisa berbuah-buah kali lipat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita ibaratnya kota AI, saudara. Ketika dosa kita masih disembunyikan, kita membiarkan dosa itu bertumbuh sama seperti kerajaan itu terus bertumbuh. Kalau tidak diserang, maka kerajaan itu akan terus berjalan. Tetapi puji Tuhannya, kita punya juru selamat yang bisa menebus dosa kita. Tuhan mau agar manusia-manusia di dunia, anak-anak Tuhan itu tidak mengalami sengsara, tidak mengalami musibah, tidak mengalami maut, tidak berada di dalam dosa. Makanya Tuhan ingin agar semua manusia, semua anak-anaknya itu bertobat, saudara. Ketika bertobat, ibaratnya 5.000 pasukan itu adalah halaman tabernakel, daerah kebenaran. Kita dipertobatkan oleh Allah, karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Dan ketika dosa itu disucikan oleh Allah, ibaratnya seluruh rakyat dari kota AI itu disingkirkan oleh Allah, maka kota AI itu bisa dibakar. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita masih menyembunyikan dosa itu, kita masih membiarkan dosa itu berkembang, saudara. Tetapi ketika kita mengakui dan membongkar dosa-dosa kita itu sehingga Tuhan bisa menyucikan kita, maka Tuhan akan membakar dosa-dosa kita, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Nama AI itu artinya adalah keruntuhan atau puing-puing. Ini ibaratnya ketika kita bertobat, dosa kita itu langsung dibakar, saudara, langsung dibuang seperti puing-puing, sehingga tidak ada celah lagi untuk dosa itu bisa berkembang. Setelah kita bertobat, kita mendapatkan 10 kali lipat itu. Yaitu apa? Kita tidak hanya bisa melakukan rutinitas gereja, tetapi kita bisa mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Dari 3.000 yang hanya 3.000 pasukan maka kalah, maka digantikan dengan 30.000 pasukan agar menang. Intinya, saudara, kalau kita ingin memperoleh kemenangan daripada Tuhan, yang pertama bertobat, singkirkan semua dosa, akui di hadapan Tuhan, terbuka saja. Biar Tuhan bongkar dosa-dosa kita, amin. Biar Tuhan menghapuskan semua dosa-dosa kita, menyucikan kita dari dosa-dosa itu sendiri. Yang kedua, kita membiarkan Tuhan berkuasa atas kita. Sama seperti orang AI membiarkan 30.000 pasukan untuk membakar kota itu. Kita membiarkan Tuhan menguasai diri kita, agar kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, agar dosa ini bisa pergi, bisa Tuhan hilangkan, dan kita bisa diampuni oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan.
kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah diperdamaikan, jangan sia-siakan itu. Jangan anggap remeh pekerjaan Tuhan. Jangan menganggap remeh kuasa dari kasih Allah itu sendiri, saudara. Tetapi biarlah kita belajar bagaimana kita bisa mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sehari. Amin. 30.000 dibagi 3.000 sama dengan 10. 10 adalah jumlah hukum Taurat. Kita menggenapi hukum Taurat itu bukan hanya sekedar menghafalkan hukum Taurat. Alkitab tidak untuk dihafalkan, saudara, tidak untuk hanya sekedar dibaca, tetapi juga harus dipraktekkan. Amin. Sebelum mengakhiri renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas renungan hari ini Tuhan. Pertama Bapa, kami mengetahui bahwa bangsa Israel pada awalnya sudah diselamatkan oleh Engkau, sudah dituntun oleh Engkau. Melalui banyak pergumulan mereka melawan tentara Mesir, melewati Laut Merah, Engkau sudah menuntun mereka, tetapi Tuhan, justru bangsa Israel inilah yang berubah setia dengan mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Bapa, kami mengetahui barang-barang itu yang dimusnahkan adalah dosa-dosa kami. Maka Bapa, kami juga mengetahui bahwa kami tidak seharusnya menyombongkan diri, tidak seharusnya merasa puas, merasa bangga karena Engkau telah menyelamatkan kami. Tetapi biarlah kami tetap rendah hati. Biarlah cara Engkau menyelamatkan kami itu menjadi batu penjuru kami, agar kami bisa mewartakan sebagai kesaksian hidup kami, mewartakan kepada semua orang sebegitu besar kasih Allah sehingga Allah mengorbankan anaknya sendiri, agar barang siapa yang percaya tidak boleh binasa melainkan hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Yesus. Bapa, yang kedua Tuhan, kami juga diajarkan agar kami tidak menyepelekan apa yang Engkau berikan, talenta-talenta, hal-hal kebutuhan rohani kami, agar kami tidak menyepelekan, agar kami tidak menggunakan kekuatan kami sendiri Bapa, tapi biarlah ajarilah kami untuk mengizinkan Engkau bekerja dalam diri kami Tuhan, agar hidup kami terus dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh kekuatan kami sendiri, bukan dipimpin oleh keinginan kami sendiri, bukan dipimpin oleh hal-hal duniawi Tuhan. Itu yang kedua Tuhan. Yang ketiga Tuhan, ampunilah kami Tuhan bila kami masih melakukan 3 dosa utama, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup Tuhan, agar kami bisa bertobat Tuhan, mengakuinya semuanya di hadapan Engkau Tuhan, agar kami juga bisa Tuhan untuk membiarkan agar dosa-dosa ini Tuhan hapus dari diri kami Tuhan. Sama seperti Yosua 8 Tuhan, rakyat Ai membiarkan kotanya terbakar sehingga bisa dikuasai oleh bangsa Israel. Ibaratnya bangsa Israel adalah Engkau sendiri Bapa. Ruangan tabernakel, ruangan Maha Kudus itu sendiri Bapa. Biarlah dosa-dosa kami dibersihkan melalui pengorbanan darah Yesus Tuhan. Biarlah dosa-dosa kami Tuhan yang kami akui Tuhan, Engkau ampuni, dan kami dibenarkan di dalam ruangan Maha Kudus itu Tuhan.
di dalam Engkau sendiri itu Tuhan, sehingga Engkau bisa membakar atau membuang setiap dosa-dosa kami Tuhan menjadi puing-puing, menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada celah iblis untuk mengembangkan dosa-dosa itu, untuk membuat dosa-dosa itu lebih besar lagi dan lebih banyak lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga diajarkan untuk mengasihi Engkau Tuhan, bukan hanya sekedar lewat ibadah, bukan hanya sekedar lewat persekutuan, bukan hanya sekedar lewat doa, lewat baca Alkitab, tetapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, biarlah kami menjadi pewarta dan saksi firman-Mu sajalah Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu Bapa dimanapun kami berada. Bapa yang terakhir Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami, lebih mengutamakan kebutuhan rohani Tuhan. Karena Engkau berkata di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kebutuhan rohani itu, maka semua kebutuhan baik jasmani maupun rohani Engkau yang akan cukupi itu semuanya Tuhan. Maka Tuhan, ajarilah kami Tuhan, untuk kami lebih mengutamakan kebutuhan rohani kami sendiri Tuhan, agar kami lebih mengutamakan keintiman kami dengan Engkau Bapa. Banyak Tuhan, banyak wujud-wujud dosa itu, banyak seperti mencuri, berzina, caci maki, dan lain sebagainya, itu banyak Tuhan. Tetapi inti dari dosa, akar dari dosa itu sendiri, ketika kami jauh daripada Engkau, ketika hubungan kami dengan Engkau semakin renggang, semakin jauh, semakin melebar Tuhan. Ampunilah kami orang berdosa ini dalam nama Yesus. Bapa, karena dosa itu berawal dari hubungan yang jauh dari hadapan Engkau, maka Tuhan, ajarilah kami Tuhan, agar setiap harinya Tuhan bertobat dan membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Dan kami semakin menyadari bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan, bukan hanya kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapak atas renungan pada hari ini. Walaupun ceritanya panjang Tuhan kami, tetapi kami percaya ada banyak hal yang bisa kami peroleh Tuhan dari renungan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami semuanya Tuhan dalam tangan kasih. Biarlah Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memakai kami Tuhan. Berkuasalah Tuhan, berkehendaklah atas diri kami masing-masing. Hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara. Ayat yang begitu banyak kita pelajari pada hari ini Tuhan. Itulah yang membuat, yang sebagai batu landasan, sebagai batu dasar penjuru, agar kita semakin memahami kehendak Tuhan, semakin melakukan pekerjaan Tuhan. Dari kita yang hanya sekedar membaca Alkitab, sekedar beribadah, sebenarnya hubungan kita, keintiman kita sudah jauh daripada Tuhan. Dan hubungan yang jauh daripada Tuhan itu juga bisa disebut dosa. Makanya daripada itu saudara, dengan kita menjauhkan diri kita daripada dosa, kita dekatkan keintiman kita semakin dekat lagi dengan Tuhan, dengan mewujud nyatakan cinta kasih. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Puji nama Tuhan.